Film ini dibuka dengan memperlihatkan Cotton yang sekarang tinggal di Los Angeles dan menjadi seorang pembawa acara yang sukses. Terlihat di sini kalau Cotton sedang berada dalam perjalanan dan sedang berbicara dengan seseorang melalui telepon. Di tengah-tengah obrolan, Cotton mendapatkan panggilan lain dari seseorang yang mengaku kalau dia sangat mengagumi Cotton. Jelas saja Cotton pun merespon baik penggemarnya itu. Setelah berbicara panjang lebar, seketika Cotton dibuat terkejut ketika seseorang di telepon itu memaksa Cotton untuk memberitahukan lokasi Sydney sekarang. Dan di sini pun diketahui kalau seseorang yang menelpon Cotton itu adalah pria bertopeng. Cotton pun menolak memberitahu keberadaan Sydney ke pria bertopeng itu. Hal itu pun membuat manusia bertopeng itu marah dan mengancam akan membunuh pacar Cotton yang bernama Christine. Cotton yang mengetahui ancaman itu pun langsung bergegas ke rumah pacarnya. Sementara di sisi lain, Christine yang baru saja selesai mandi, secara tiba-tiba dikagetkan suara musik yang menyala kencang dengan sendirinya. Dan perasaan takut, Christine mencoba melihat keadaan di dalam rumahnya. Sampai pada akhirnya, ketakutan Christine sedikit berkurang begitu mendengar suara dari Cotton. Tapi ketika Christine menghampirinya, tiba-tiba saja dengan panik, Christine pun mencoba bersembunyi dari kejaran manusia bertopeng itu. Untung saja, Christine mampu masuk ke dalam sebuah ruangan. Tak berapa lama, manusia bertopeng itu langsung berkata kalau dia adalah Cotton. Nah, di sini Christine itu percaya kalau pria bertopeng itu adalah Cotton. Kenapa Christine bisa percaya? Ternyata pria bertopeng itu punya alat yang mampu meniru suara seseorang. Jelas saja dong, Christine pun jadi makin panik dan bertanya-tanya, kenapa dia mau dibunuh sama pacarnya sendiri. Christine pun tetap bertahan di dalam ruangan itu dan bersikeras tidak akan membukakan pintu untuk pria bertopeng itu. Sementara di sisi lain, Cotton pun sampai di tempat Christine. Tak berpikir panjang, Cotton langsung mencari keberadaan Christine. Sampai pada akhirnya, Cotton menemukan pintu ruangan yang mencurigakan dan memasuki ruangan itu. Secara tiba-tiba, Christine langsung menyerang Cotton. Karena memang kita tahu sebelumnya, kalau pria bertopeng itu berhasil menipu Christine dengan peniru suara. Cotton sempat mencoba menenangkan dan meyakinkan Christine. Namun sayangnya, Christine tak percaya dengan Cotton. Sampai pada akhirnya, manusia bertopeng itu datang dan menyerang Christine. Di sini, Christine pun harus kehilangan nyawanya. Sementara Cotton masih berguling-guling dan berjuang untuk melawan pria bertopeng itu. Namun sayang, Cotton tak bisa bertahan dan harus kehilangan nyawanya. Dan film Scream 3 pun baru dimulai. Film kemudian berlanjut dengan Sydney yang kini sekarang tinggal di sebuah desa terpencil sebagai bentuk pengasingan diri dari kejadian beberapa tahun sebelumnya. Di sisi lain, ada Gale yang sedang bertemu dengan detektif Kincaid. Maksud tujuan Kincaid menemui Gale untuk memberitahu kalau Cotton dan pacarnya sudah tewas terbunuh. Kincaid pun mencoba mencari sebuah petunjuk melalui sebuah foto yang ditemukan di samping mayat Cotton. Gale yang melihat foto itu pun langsung menyebutkan satu nama, yaitu Maureen Prescott, ibu dari Sydney. Setelahnya, kita beralih ke studio film Step 3. Sedikit informasi, jadi film Step 3 ini merupakan film horor yang baru akan dibuat berdasarkan kisah Sydney. Jadi kalau kalian sudah nonton film Scream sebelumnya, pasti kalian tahu kalau di setiap film Scream pasti ada film stepnya. Jadi simpelnya kayak film dalam film gitulah. Pria ini bernama Roman yang merupakan sutradara dari film Step 3. Terlihat di sini kalau Roman sedang sibuk membahas penggarapan film Step 3 yang terancam gagal karena kematian dari Cotton. Yang mana juga diketahui kalau Cotton adalah salah satu pemeran di film itu. Tak berapa lama, Gale pun datang ke studio itu. Di sini Gale didatangi seorang wanita bernama Jennifer. Jadi Jennifer ini yang akan memerankan peran Gale dalam film Step 3. Setelahnya, Gale bertemu dengan Dewi yang sekarang bekerja sebagai penasehat di film itu. Jelas saja, pertemuan mereka untuk membahas kematian Cotton yang diduga ada hubungannya dengan Sydney. Pada malam harinya, Sydney yang sedang tertidur secara tiba-tiba teringat dengan ibunya. Di saat yang bersamaan, Sydney pun melihat penampakan dari ibunya. Dan ketika Sydney menghampirinya, secara tiba-tiba
Di hari selanjutnya, ada seorang wanita bernama Sarah datang ke studio film. Jadi, Sarah ini merupakan salah satu pemeran di film Step 3. Maksud kedatangannya ingin bertemu dengan Roman untuk membahas naskah film. Tapi rupanya Sarah tidak dapat menemukan Roman. Di dalam kantor Roman, secara tiba-tiba, Sarah menerima telepon yang ternyata itu dari Roman. Di sini mereka pun berbicara tentang naskah film yang harus dibaca Sarah. Sampai pada akhirnya, Sarah mulai takut ketika mengetahui kalau ternyata pria di telepon itu bukan Roman. Sarah yang panik pun langsung bergegas pergi dari sana. Tapi sayangnya itu terlambat, karena terlihat kalau pria bertopeng itu sudah mengawasi Sarah. Ketika Sarah sedang bersembunyi dan mencoba menelpon bantuan, di saat itu juga pria bertopeng itu muncul dan menyerang Sarah. Alhasil di sini Sarah pun harus jadi korban selanjutnya. Esok harinya, Dewi dan Gale datang ke tempat penginapan para pemain film. Mereka pun terkejut begitu mengetahui kalau ada korban lagi dari pria bertopeng. Di sini pun terungkap kalau pembunuhan itu terjadi sesuai urutan yang mati di dalam film. Dalam artian, para pemain film itu akan mati sesuai naskah di dalam film Step 3. Sementara, Sydney yang berada di rumah, secara tiba-tiba mendapatkan panggilan misterius dari seorang wanita. Tak berapa lama, Sydney menjadi terkejut ketika wanita di telepon itu mengaku kalau dia adalah ibu dari Sydney. Bahkan, wanita itu menyuruh Sydney untuk melihat berita pembunuhan yang menimpa Sarah. Di sisi lain, Dewi dan Gale sedang sibuk membahas foto ibu Sydney yang mereka temukan di TKP pembunuhan. Sampai di mana Dewi menyadari sesuatu, yang ternyata foto ibu Sydney mempunyai kemiripan lokasi dengan foto Jennifer. Yang akhirnya mereka pun mengetahui di mana lokasi foto itu diambil. Di saat mereka semua sedang berkumpul, di saat bersamaan mereka dikejutkan dengan kehadiran pengawal yang sudah terluka parah. Ketika mereka sedang ketakutan, tiba-tiba lampu pun padam. Tak berapa lama, mereka mendapatkan pesan dari pria bertopeng yang berupa naskah. Jadi, naskah itu berisi kejadian-kejadian yang akan dilakukan pria bertopeng di malam itu. Mengetahui hal itu, Dewi pun menyuruh mereka semua untuk keluar. Tapi entah kenapa, seorang pria bernama Tom masuk kembali ke dalam rumah itu untuk membaca naskah yang lainnya. Dikarenakan kondisi sedang gelap, Tom pun mencari sesuatu untuk bisa membaca naskah itu. Kemudian, Tom pun menemukan sebuah korek, dan ini yang terjadi. Untung saja, Dewi dan yang lainnya berhasil selamat. Tak lama kemudian, secara tiba-tiba, Dewi melihat pria bertopeng yang ingin menyerang Gale, dan kemudian meskipun Dewi berhasil menembaknya beberapa kali, tapi anehnya, pria bertopeng itu hilang entah kemana. Di sini mereka juga kembali mendapatkan sebuah foto dengan sebuah pesan, "Aku membunuhnya." Setelahnya, Dewi dan Gale sudah berada di kantor Kincaid untuk memberikan foto yang baru saja mereka temukan. Di sini Kincaid berkata kalau mereka membutuhkan informasi dari Sydney untuk mencari tahu apa hubungan pria bertopeng itu dengan ibunya. Kemudian Dewi pun mencoba menghubungi Sydney, dan secara tiba-tiba Sydney malah sudah ada di sana. Alasan Sydney mendatangi Dewi karena pria bertopeng itu sudah mengetahui keberadaannya. Gale dan Jennifer sudah berada di sebuah studio foto untuk mencari petunjuk mengenai masa lalu ibu Sydney. Berkat bantuan dari penjaga studio foto, mereka pun mendapatkan petunjuk yang ternyata ibu Sydney adalah seorang model dan mempunyai nama panggung Ryan Reynolds. Dari penjaga studio itu, Gale juga mendapatkan satu nama, yaitu John Milton, yang merupakan produser film, yang dimana ibu Sydney juga pernah bermain di film itu. Sementara, Sydney sudah berada di dalam studio film. Terlihat di sini, kalau settingan rumah di studio film itu sangat mirip dengan rumah Sydney yang ada di film Scream pertama. Sydney pun sempat membayangkan masa lalu ketika berada di dalam rumah itu. Saat sampai di mana, Sydney merasa kalau ada seseorang yang mengawasinya. Tak berpikir lama, Sydney pun mencoba menahan pintu kamar itu. Dan kemudian, pria bertopeng itu kembali muncul dan mencoba menyerang Sydney.
Jelas saja, Sydney mencoba melarikan diri dan melakukan sedikit perlawanan. Sampai di mana Sydney yang terpojok dan tak ada pilihan, langsung melompat keluar jendela. Pada suatu malam, Dewey, Gale, dan Jennifer mendatangi rumah Milton untuk melakukan pertemuan dan membahas tentang masa lalu ibu Sydney. Terlihat juga di sana ada Roman, Tyson, dan Angelina. Ada momen ketika Roman dan Jennifer ingin berkeliling rumah itu untuk mencari apakah ada ruang rahasia di sana. Sementara Dewey dan Gale tetap berada di ruang tamu untuk menunggu kedatangan Sydney. Setelahnya, Roman sudah berada di ruangan bawah tanah dan terlihat sedang membuka sebuah peti. Jennifer yang sedang menunggu di atas menjadi panik karena secara tiba-tiba Roman tak bersuara. Karena Sydney tak juga datang, Dewey pun mencoba menelpon kembali nomor yang sebelumnya digunakan Sydney. Tapi anehnya, nomor yang mereka hubungi tiba-tiba berbunyi dari dalam ruangan. Di sini Dewey dan Gale pun menemukan alat peniru dan kostum pria bertopeng itu. Mengetahui kalau pria bertopeng ada di dalam rumah itu, Dewey dan Gale pun berpencar untuk mencari keberadaan teman-teman mereka. Gale masuk ke dalam ruangan bawah tanah dan menemukan sebuah peti yang ketika dibuka, ternyata Roman sudah tak bernyawa di dalam peti itu. Di saat itu juga, Jennifer pun muncul dengan ekspresi ketakutan. Ketika sedang mencari Dewey, di sini mereka bertemu dengan Angelina. Tapi bodohnya, Angelina malah lari ke arah yang berlawanan, dan akhirnya ini yang terjadi. Di saat Gale dan Jennifer sudah menemukan Dewey, secara tiba-tiba pria bertopeng langsung muncul dan menyerang mereka. Jelas saja terjadi guling-gulingan di antara mereka. Tapi nampaknya pria bertopeng itu sangat tangguh karena terlihat Tyson dan Dewey sangat kesusahan melawan pria tersebut. Saat sampai di mana, pria bertopeng itu mengejar Tyson yang sudah sekarat dan akhirnya Tyson pun harus tamat. Jennifer yang panik mencoba berlari untuk menyelamatkan diri. Tapi tanpa dia sadari, dia malah masuk ke dalam ruangan buntu. Jennifer sempat melihat Dewey dari balik cermin dan mencoba meminta pertolongan. Sayangnya Dewey tidak mengetahui keberadaan Jennifer karena ternyata cermin itu dua arah. Di saat Jennifer sudah terpojok, barulah Dewey menyadari ada sesuatu di balik cermin itu. Tak berpikir lama, Dewey pun langsung menembak cermin itu satu persatu. Di sisi lain, Sydney yang berada di kantor Kincaid tiba-tiba mendapatkan panggilan dari pria bertopeng itu. Di sini diketahui kalau Dewey dan Gale sudah tertangkap dan diancam akan dibunuh jika Sydney tidak menyerahkan diri ke pria bertopeng itu. Dan perasaan yang campur aduk, Sydney pun berangkat dan sampai di rumah Milton. Ketika Sydney ingin melepaskan ikatan Dewey, pria bertopeng itu muncul dari belakang. Terlihat di sini kalau mereka sudah terpojok. Tapi ternyata Sydney sudah merencanakan sesuatu dan ini yang terjadi. Setelahnya Sydney kembali melepaskan ikatan Dewey dan Gale. Anehnya, pria bertopeng itu kembali hilang, padahal sebelumnya Sydney sudah menembaknya berulang kali. Sydney pun kembali waspada dengan senjatanya. Sampai pada akhirnya, Kincaid pun tiba-tiba datang. Di saat suasana sudah sedikit aman, tiba-tiba sayangnya di sini, Sydney pun harus kehabisan peluru. Karena tak ada pilihan, Sydney pun berlari dan menjadikan dirinya sebagai umpan agar pria bertopeng itu mengejarnya. Sydney berhasil masuk ke ruangan perpustakaan, dan di sana Sydney mencoba mencari jalan lain. Untung saja, Sydney berhasil menemukan sebuah tuas yang langsung terhubung ke sebuah ruangan rahasia. Di dalam ruangan itu, Sydney langsung disambut dengan sebuah rekaman yang memperlihatkan ibunya. Di saat itu juga, pria bertopeng itu pun muncul. Nah, di sini pun terungkap siapa pria bertopeng ini. Ternyata, pria bertopeng ini merupakan anak dari artis Ryan Reynolds. Tapi sayang, ibunya tidak menganggapnya karena memiliki kehidupan baru dan nama baru, yaitu Maureen Prescott. Dalam artian, pria bertopeng ini masih saudara dengan Sydney. Kemudian, pria bertopeng mulai menunjukkan wajahnya, yang ternyata dia adalah... Yap, rupanya dia Roman,
sutradara dari film Step 3. Di sini, Roman merasa kalau Sydney harus membayar semuanya. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, Roman ini cuma cemburu, karena ibu mereka lebih mengakui Sydney daripada Roman. Setelah obrolan panjang yang emosional, kemudian perkelahian pun terjadi di antara mereka. Di saat Sydney sudah terpojok, di sisi lain, Dewa mencoba memadamkan listrik. Tak berselang lama, Kincaid pun datang dengan secara diam-diam. Tapi sayangnya, Roman langsung menghajarnya. Di saat Roman sedang sibuk dengan Kincaid, tiba-tiba Sydney sudah bersiap menyerang Roman. Namun sayangnya, ada momen ketika Roman sedang menutup pintu. Dan ketika dia kembali, ternyata Sydney pun sudah hilang. Karena dari itu, Roman pun menjadi kesal. Saat sampai di mana, Roman dan Sydney saling melakukan panggilan ke telepon mereka satu sama lain untuk mengetahui posisi mereka. Tapi sayangnya, Roman kalah cepat karena Sydney berhasil lebih dulu dan kemudian akhirnya, riwayat Roman pun harus tamat karena tusukan dari Sydney. Ada momen ketika Sydney sedang lengah, tiba-tiba film pun ditutup dengan Dewa yang mencoba merayu dan melamar Gale dengan sebuah cincin. Dan terlihat juga kalau Sydney baik-baik saja dan film pun berakhir.